Lagu yang baru saja saya hadirkan untuk Anda dari Rini Idol, teman-teman. Aku tetap milikmu. Ke Gatekeeper, Ayu. Itu Aska Kapolsek Ngantang Polres Batu, ternyata insiden lalu lintas di depan Taman Merak itu masuknya Pujon ya, bukan Ngantang. Kan Taman Merak Pujon rafting, ada masuknya di wilayah hukum Polsek Ngantang. Polsek Pujon. Polsek Pujon, sorry. Saya langsung menghubungi Ibtu Sugihartono Kapolsek Pujon Polres Batu. Terus juga saya dapat tambahan video dari Pak Adi yang barusan on air menyampaikan situasi lalu lintas di jalur Sawo Ponorogo terpantau ramai. Terus juga ini perlu diwaspadai karena banyak ini ya kayak motor gitu, kayak banyak pengendara sepeda motor yang bawa atribut-atribut atau bawa bendera seperti itu di jalur Sawo arah Ponorogo. Harap hati-hati dan waspada. Pak Ilham dari Kediri menuju Surabaya minta informasi lewat jalur arteri apakah kondusif. Saat ini masih sampai di Kasemen Gudo Jombang. Lanjut, Anto. Mas Rian dari Toyo Resmi Gampeng Rejo Kediri menuju ke arah Ringen Rejo. Sudah sampai di daerah Blabak, lalu lintas ramai lancar. Pak Jono dari Lamongan menuju Jombang padat, mobil pribadi yang mendominasi ke arah Jombang Kota. Pak Randy dari Jombang menuju ke arah Surabaya, masuk Surabaya Kota juga padat, mobil pribadi yang mendominasi. Pak Yanuar dari Blitar menuju ke arah Malang, sudah masuk di wilayah Malang Kota, sepanjang perjalanan padat. Radio Andika, informasi dan solusi. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memberikan relaksasi kepada calon jemaah haji asal Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana dalam pelunasan biaya haji 2026. Untuk calon jemaah haji dari ketiga provinsi tersebut, pelunasan biaya haji 2026 tahap kedua dijadwalkan pada 2 hingga 9 Januari 2026. Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi 3 provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua. Berdasarkan data pelunasan tahap pertama, Provinsi Aceh tercatat memiliki tingkat pelunasan terendah, yakni sebesar 56,58%, disusul Sumatera Utara dengan capaian 62,5%. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja lebih baik karena persentase pelunasan telah melampaui rata-rata nasional. Adapun rendahnya tingkat pelunasan di sejumlah daerah diduga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan kesiapan biaya jemaah akibat bencana, terganggunya infrastruktur perbankan, hingga hambatan pada sarana dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk pemeriksaan istitoah. Melangkah kanan kiri, oma opa lincah hati. Dari pagi sampai malam, nggak worry nahan pipis. Happily, happily, popok celana dewasa. Ekstra sedap, hey, ekstra kering, ekstra tipis. Oh, oh, oh. Ekstra teh hijau, fresh terus, nyaman tanpa worry, praktis tinggal gurun. Happily, happily, popok celana dewasa. Ekstra sedap, hey, ekstra kering, ekstra tipis. Happily, semua jadi easy. 105,7 Radio Andika. Pak Sulistyo melintas di kawasan Doko Ngasem Kediri melihat ada sebuah papan pengumuman yang terpasang di pinggir jalan. Isinya menawarkan hadiah 200.000 bagi siapa saja yang berhasil menangkap pelaku pembuangan sampah liar. Pak Sulistyo menilai langkah itu sebagai cara kreatif untuk mengurangi kebiasaan buang sampah sembarangan.
Kalau mungkin kita bisa mencermati beberapa titik di pinggir jalan ya teman-teman, memang ada beberapa masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Jadi ketika kita melintas di beberapa titik jalan, kadang-kadang ada sampah yang menumpuk dan juga berserakan. Padahal di situ sebenarnya bukan tempat sampah, tapi masyarakat menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga memang cukup memprihatinkan ketika kita melintas. Kadang-kadang selain pemandangannya yang menjadi tidak indah, kadang-kadang bau yang tidak sedap juga muncul dari aneka sampah yang berserakan di pinggir jalan. Nah, ini adalah salah satu langkah kreatif untuk mengurangi kebiasaan masyarakat buang sampah, yaitu dengan membuat sayembara. Jadi di papan pengumuman itu berbunyi setiap orang dapat menangkap pembuang sampah liar di jalan atau sungai wilayah desa Doko dan akan menerima uang jasa sebesar Rp200.000. Sport News. Persib Bandung mencatat hasil impresif berupa 8 kemenangan dalam 9 laga terakhir yang mereka mainkan di Super League musim ini. Dalam 6 laga awal di Super League musim ini, Maung Bandung mencatat 10 poin hasil dari 3 kemenangan, satu hasil imbang dan 2 kekalahan. Catatan tersebut kalah mentereng dari Torehan Borneo yang mencatat rekor 100%. Alhasil Persib pun tertinggal 8 angka dari Borneo FC. Namun pada 9 laga berikutnya Persib bisa melaju cepat. Skuad arahan Bojan Hodak bisa meraih 8 kemenangan dalam periode tersebut. Sport News persembahan Andika Media, promosikan bisnis Anda di radio dan media sosial jaringan Andika Media. Efektif dan terbesar di Kediri Raya, hubungi 0811 345 4000.